Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, selamat pagi mahasiswa semuanya. Pagi ini kita akan kuliah ya, mempresentasikan hasil review terkait dengan inovasi pembelajaran. Mari kita awali pembelajaran pada pagi ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. baik. Adakah relawan yang mau maju duluan? Adakah relawan yang mau maju dulu? Kalau nggak ada, saya tunjuk aja ya. Ya, tunjuk. Semuanya harus siap. Hairunisa. Hairunisa. Setelah Hairunisa nanti dilanjutkan Alia. Hairunisa, Alia. Ya, silakan. Saya mau ke itu dulu apa? Ruangan. Bapak maaf, Herunisa lagi izin ke belakang dulu, Pak. Alia dulu ya. Alia dulu, setelah Alia Eka Fauzianti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Alia Malia Hanif ingin eh, mempresentasikan hasil review artikelnya. Udah kelihatan belum teman-teman? Belum, Belum, Buang. Oh, belum. Iya, belum. Sekarang udah belum? Masih belum. Kalau ini? Lagi. Nah, bisa. Oke. Di sini saya menelaahnya menggunakan metode Prisma dengan 10 artikel, 6 artikel berbahasa Inggris, dan 4 artikel berbahasa Indonesia. Artikel pertama yang ditulis oleh O'Brien dan Blue pada tahun 2018 tentang Towards a Positive Pedagogy, Designing Pedagogical Practices that Facilitate Positivity Within the Classroom. Judul jurnalnya Educational Action Research 26 3 365 sampai 384. Ringkasan penelitiannya pengalaman belajar yang positif meningkatkan perkembangan pembelajaran. Penelitian ini melakukan identifikasi mengenai proses yang dapat meningkatkan pengalaman belajar positif di sekolah dasar di Australia. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi
intervensi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengalaman positif selama proses pembelajaran dan menemukan bahwa konsultasi siswa dan guru, dukungan emosional dan sosial terhadap siswa, suplementasi pembelajaran dengan pengayaan, serta pengembangan target pembelajaran individual, meningkatkan motivasi dan perilaku positif siswa selama pembelajaran sehingga meningkatkan pengalaman siswa. Kemudian kualitas jurnal ini dalam kondisi baik. Kemudian identitas artikel yang kedua ditulis oleh Leung A. pada tahun 2018. Judulnya Exploring STEM Pedagogy in the Mathematics Classroom atau Best Experiment Lesson on Estimation International Journal of Science and Mathematics Education. Jumlah halamannya 1339 sampai 1358. Ringkasan penelitiannya, integrasi pembelajaran MIPA dalam proses pedagogi masih menjadi kendala. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan integrasi inquiry-based learning pada pembelajaran MIPA untuk meningkatkan kemampuan berpikir ilmiah melalui intervensi inquiry-based learning siswa memperoleh pemahaman berbagai proses problem solving dalam pembelajaran MIPA tanpa memerlukan instruksi berlebih, sehingga menjadi metode pembelajaran yang efektif. Kualitasnya baik. Kemudian untuk artikel ketiga ditulis oleh Matias Nunes dan Martinez Borreguera, Naranjo, Korea, berjudul Learning pada tahun 2020, berjudul Learning Science in Primary Education with STEM Workshop, Analysis of Teaching Effectiveness from a Cognitive and Emotional Perspective Sustainably. Kemudian ringkasan penelitiannya, penelitian kuasi eksperimental ini bertujuan untuk melihat perbedaan antara metode pembelajaran di kelas dengan workshop pada tingkat sekolah dasar. Penelitian ini menemukan bahwa kedua metode memiliki hasil yang serupa dalam jangka pendek, tetapi peserta workshop memiliki kemampuan retensi pengetahuan yang lebih baik dalam jangka beberapa bulan pasca intervensi yang dilakukan. Karena itu, pendekatan workshop dapat menjadi opsi untuk meningkatkan retensi pengetahuan pada siswa dalam pembelajaran MIPA. Kualitasnya itu baik. Pada artikel yang keempat, ditulis oleh Flancer, K.K. pada tahun 2020, berjudul Teaching Controversial Issues in Diverse Religious Education Classroom Religions. Kemudian isi artikel ringkasannya, penelitian observasional ini membahas mengenai metode pengajaran topik kontroversial dalam kelas agama di Swedia. Penelitian ini menemukan bahwa beberapa isu seperti interpretasi naskah suci yang beragam, hari raya keagamaan, pengampunan, konflik Israel-Palestina, dan aborsi yang memerlukan pendekatan agar siswa dapat agree to disagree, setuju dan tidak setuju, sembari tetap menghargai pandangan masing-masing. Dalam kondisi baik. Kemudian artikel yang kelima ditulis oleh Campbell pada tahun 2019 tentang Teaching in an Inspiring Learning Space, an investigation of the extent to which one school's innovative learning environment has impacted on teachers' pedagogy and practice. Ini dari Research Papers in Education. Ringkasannya ialah penelitian observasional yang disusun melalui mixed methods, wawancara, dan kuesioner ini bertujuan untuk melihat bagaimana ruang kelas dapat digunakan oleh guru untuk mengembangkan metode pembelajaran berdasarkan kurikulum baru. Karena perubahan kurikulum ini, maka terjadi perubahan paradigma pembelajaran di sekolah, sehingga guru harus beradaptasi dengan perubahan tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa guru memiliki persepsi positif terhadap ruang pembelajaran baru yang memungkinkan guru untuk melakukan pembelajaran learner-centered melalui pemanfaatan teknologi dan media lain. Kualitasnya baik. Kemudian artikel yang ke-6, ditulis oleh Yates A, Sterky, Egerton, dan Fuegen pada tahun 2020, yang berjudul High School Students Experience of Online Learning During COVID-19, The Influence of Technology and Pedagogy. Jurnalnya Technology and Pedagogy and Education. Ringkasan penelitiannya ialah perubahan mendadak akibat pandemi COVID-19 menyebabkan perubahan pengalaman belajar. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pergeseran pengalaman belajar akibat pandemi COVID-19 pada siswa SMA di Selandia Baru. Penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar siswa belajar lebih sedikit di rumah, tidak memiliki preferensi lokasi belajar, dan terdapat dua pandangan mengenai kolaborasi. Siswa yang merasa lebih sedikit belajar di rumah cenderung menganggap bahwa kolaborasi di rumah lebih buruk.
Sementara, siswa yang merasa lebih banyak belajar di rumah menganggap bahwa kolaborasi lebih produktif saat belajar secara daring. Karena itu, penelitian ini dapat menjadi masukan mengenai program pembelajaran daring. Kualitasnya itu baik. Artikel yang ketujuh dari Tristiono D. dan Carolina H. S. pada tahun 2024 berjudul Pengembangan Ensiklopedia Digital pada Pelajaran Ekosistem Berbasis Kurikulum Merdeka pada Jurnal Inovasi Pembelajaran Biologi. Kurikulum Merdeka ini isi ringkasannya adalah kurikulum merdeka bersifat student-centered, project-based, sehingga memerlukan pengembangan media pembelajaran yang relevan. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan menguji media ajar tersebut pada siswa SMA. Pada tahap pertama, ahli materi menganggap bahwa media memiliki kualitas yang cukup dan ahli media menyatakan bahwa kualitas ensiklopedia masih kurang. Pada tahap kedua, penilaian dari ahli materi dan ahli media menganggap bahwa materi sudah berkualitas sangat baik. Evaluasi pada guru dan siswa menganggap bahwa kualitas ensiklopedia ini sudah sangat baik, oleh karena itu media ini dapat diterapkan di siswa SMA. Kemudian kualitas artikelnya dalam kondisi baik. Artikel ke-8 dari Kholidi M. Zaini dan Kaspul pada tahun 2024 berjudul Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik Elektronik Kelas Reptilia untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kinerja siswa pada Jurnal Inovasi Pembelajaran Biologi. Ringkasannya ialah penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengembangan ILKPD reptilia yang dilakukan pada siswa SMA dalam ranah berpikir kritis. Secara umum, evaluator materi menganggap bahwa ILKPD berkualitas baik, terdapat peningkatan kemampuan interpretasi dan inferensi, tetapi tidak terdapat peningkatan kemampuan analisis, evaluasi, eksplanasi. Terdapat penurunan kemampuan pengaturan diri, terdapat penurunan keterampilan persiapan alat dan bahan praktikum, tetapi terdapat peningkatan kemampuan pelaksanaan prosedur praktikum. Tidak terdapat perubahan kemampuan penggunaan alat dan bahan praktikum. Diharapkan pengembangan ILKPD dapat membantu meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dalam kehidupan sehari-hari. Artikelnya dalam kondisi baik. Kemudian artikel ke-9 dari Mardatila A, Fitriani, IN, Ma'rifah S, dan Adiono pada tahun 2022 yang berjudul Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan dalam meningkatkan mutu pembelajaran di SMA Muhammadiyah Tanah Grogot dari Jurnal Ilmu Pendidikan dan Kearifan Lokal atau JIPKL. Ringkasan penelitiannya ialah penelitian ini bertujuan untuk melihat secara mendalam mengenai proses pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam di SMA Muhammadiyah Tanah Grogot. Dalam pengembangannya, kurikulum yang menjadi dasar adalah kurikulum Ismuba yang dikembangkan oleh PP Muhammadiyah yang diadaptasi melalui beberapa prinsip relevansi, fleksibilitas, kesinambungan praktis, dan efektif melalui metode pembelajaran yang relevan dengan topik yang dibahas. Kurikulum bersifat student-centered, memaksa siswa untuk berpikir kritis sehingga hasil pembelajaran yang baik turut tergambar dalam evaluasi belajar akhir. Penelitian ini mengkaji proses pengembangan kurikulum yang relevan dengan situasi setempat melalui adaptasi kontekstual berkualitas baik. Kemudian artikel 10 yang terakhir ialah yang ditulis oleh Utami, Pekadir, dan Herlanti pada tahun 2021 yang berjudul Meta-analisis Pembelajaran Kooperatif di Indonesia dari Jurnal Inovasi Pendidikan IPA. Hasil ringkasannya ialah meta-analisis ini bertujuan untuk melihat efektivitas pembelajaran kooperatif dalam pembelajaran biologi. Meta-analisis ini melibatkan 70 jurnal nasional yang mengkaji efek dari intervensi yang dilakukan. Meta-analisis ini menemukan bahwa media pembelajaran kooperatif membawa pengaruh positif terhadap keterampilan sosial, kemampuan berpikir kritis, aktivitas siswa, hasil belajar, karakter siswa, kemampuan analitik, sikap peduli dengan lingkungan, keterampilan, metakognisi, serta pemahaman konsep. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif dalam pelajaran biologi membawa pengaruh positif terhadap hasil belajar efektif untuk diterapkan pada jenjang SMP dan SMA, serta dapat digunakan di seluruh wilayah Indonesia. Maka kategori jurnal ini termasuk baik. Cukup sekian. Oke, terima kasih. Sekarang Eka ya.
Apa, Eka, halo? Suaranya belum terdengar. Bapak punten, katanya suaranya lagi bermasalah, Pak. Oke, balik ke siapa tadi yang pertama? Nisa, Nisa. Bapak punten ada yang belum bisa masuk, Pak. Ayo, Nisa. Nisa, halo.
Halo, apakah Nisa sudah hadir? Kalau enggak ganti. Sekarang Alia. Halo Alia. Bapak, saya tadi udah, Pak, yang pertama. Oh ya, ya udah ya. Iya. Eka belum bisa. Erika.
Ayo, ini waktunya mau habis. Iya, Pak. Sebentar ya, Pak. Ini langsung saja ya, Pak. Ya, langsung. Oke. Hasil review saya dari Karmana W 2024 dengan judul Penerapan Model Project Based Learning (PJBL) terhadap kemampuan literasi sains dan hasil belajar peserta didik pada pembelajaran IPA di sekolah. Jurnal Ilmiah Pendidikan Sains dan Terapan. Artikel ini berfokus pada Project Based Learning. Penerapan PJBL bertujuan untuk meningkatkan literasi sains, keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, serta hasil belajar peserta didik. Selain itu, PJBL juga berperan dalam pengembangan keterampilan abad ke-21 seperti kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Dalam artikel ini berpusat pada pembelajaran IPA secara umum dengan penekanan khusus pada implementasi PJBL dalam pembelajaran biologi, terutama pada materi sistem peredaran darah dan bioteknologi. Artikel ini juga membahas sintaksis PJBL yang mencangkup beberapa tahapan, yakni pemberian pertanyaan, permasalahan oleh guru, kemudian perancangan proyek, penyusunan jadwal, pemantauan pelaksanaan proyek, pengujian hasil, serta evaluasi pengalaman belajar. Kemudian penelitian ini juga menunjukkan bahwa PJBL dapat mengembangkan keterampilan 4C, critical thinking, communication, kolaborasi, kreativitas. Melalui diskusi, presentasi dapat meningkatkan keterampilan komunikasi serta kolaborasi mereka. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menerapkan pendekatan sistematik literatur review dengan menganalisis 50 artikel terkait PJBL, kemudian menyaring 20 artikel open access sebagai referensi utama. Hasil analisis ini mengonfirmasi bahwa PJBL berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan literasi sains dan hasil belajar IPA. Pembaruan penelitian ini terletak pada analisis sistematis dari berbagai studi sebelumnya untuk memperkuat efektivitas PJBL dalam meningkatkan literasi sains. Kemudian yang artikel kedua ini dari Yuni et al. 2022, Inovasi Guru dalam Mengembangkan Konten Edukasi Platform YouTube sebagai Media Pembelajaran Biologi, Jurnal Pendidikan. Artikel ini membahas inovasi guru dalam mengembangkan konten edukasi berbasis platform YouTube sebagai media pembelajaran biologi. Penggunaan media pembelajaran inovatif seperti video edukasi di YouTube bertujuan untuk meningkatkan minat belajar siswa, kemudian mempermudah pemahaman materi, serta memberikan fleksibilitas belajar kapan saja dan di mana saja. Pada pembelajaran biologi, khususnya bagaimana YouTube dapat digunakan sebagai media untuk menyampaikan konsep biologi, kayak struktur fisik, makhluk hidup, fungsi alat tubuh, dan interaksi dengan lingkungan. Artikel ini menjelaskan tahapan dalam pengembangan konten edukasi berbasis YouTube, menentukan topik yang sesuai dengan kurikulum biologi. Kemudian artikel ini membantu mengembangkan konten yang menarik dalam bentuk video ajar, tutorial, atau animasi, lalu memastikan bahwa konten yang dibuat relevan dengan kebutuhan belajar siswa. Hal ini memudahkan siswa agar dapat mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Kemudian keterampilan komunikasi dan kolaborasi ini
dapat ditingkatkan melalui pemanfaatan platform YouTube sebagai media pembelajaran. Siswa dapat berlatih berkomunikasi melalui pembuatan dan presentasi konten edukasi mereka sendiri, serta berkolaborasi dalam proyek-proyek berbasis video pembelajaran. Kebaruan dari penelitian ini adalah eksplorasi penggunaan platform YouTube sebagai media pembelajaran biologi yang inovatif. Guru dapat mengembangkan dan menyajikan materi dalam bentuk video edukasi yang tidak hanya meningkatkan pemahaman siswa, tetapi juga memberikan fleksibilitas belajar di luar kelas. Kemudian yang ketiga, Sadikin Danielianti 2021, Inovasi Pembelajaran Mata Kuliah Pembelajaran Mikro berbasis model PJBL untuk meningkatkan kreativitas mahasiswa. Jurnal Ilmiah Pendidikan Biologi. Artikel ini membahas Project Based Learning (PJBL) sebagai inovasi dalam pembelajaran mikro. Penerapan model PJBL bertujuan untuk meningkatkan kreativitas mahasiswa dalam pembelajaran biologi. Dengan model ini, mahasiswa diberikan proyek sendiri untuk mengerjakannya secara mandiri seperti pembuatan video pembelajaran yang memungkinkan mereka mengembangkan keterampilan mengajar, termasuk berpikir kritis, komunikasi, dan kolaborasi. Artikel ini juga berfokus pada pembelajaran biologi, khususnya dalam perkuliahan pembelajaran mikro di program studi pendidikan biologi. Materi yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan keterampilan mengajar biologi, seperti cara membuka dan menutup pelajaran, keterampilan bertanya, serta penggunaan media dalam pembelajaran. Dalam model PJBL yang diterapkan dalam penelitian ini, terdapat beberapa tahapan utama, seperti dosen dan mahasiswa mendiskusikan proyek yang akan dikerjakan. Contohnya pembuatan video pembelajaran. Kemudian mengembangkan proyek seperti menunjukkan keterampilan mengajar. Dalam penelitian ini, keterampilan komunikasi dan kolaborasi mahasiswa dilatih melalui model PJBL. Mahasiswa diminta untuk membuat proyek pembelajaran seperti video mengajar yang kemudian dipresentasikan di depan kelas. Selama proses ini, mereka mendapatkan umpan balik dari dosen dan rekan-rekannya yang mendorong mereka untuk mengembangkan keterampilan komunikasi. Selain itu, proyek ini mendorong kolaborasi karena mahasiswa bekerja sama dalam perancangan dan evaluasi proyek. Kebaruan dari penelitian ini adalah penerapan model PJBL dalam mata kuliah pembelajaran mikro untuk meningkatkan kreativitas mahasiswa dalam mengajar biologi. Penelitian ini menunjukkan bahwa metode ini dapat meningkatkan keterampilan mengajar mahasiswa, termasuk keterampilan berpikir kritis, komunikasi, dan kolaborasi. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa penerapan model PJBL dalam 2 siklus berhasil meningkatkan kreativitas mahasiswa dari yang tadinya 55% pada siklus pertama menjadi 80%. Kemudian yang keempat, Zahro 2021 dengan judul pengembangan ELKPD berbasis literasi sains untuk melatihkan keterampilan berpikir kritis peserta didik pada materi pertumbuhan dan perkembangan. Jurnal Ilmiah Pendidikan Biologi. Artikel ini membahas terkait pengembangan ELKPD berbasis literasi sains. Model ini diterapkan untuk melatihkan keterampilan berpikir kritis peserta didik dalam pembelajaran biologi, khususnya pada materi pertumbuhan dan perkembangan. ELKPD dikembangkan sebagai alat bantu yang dapat meningkatkan literasi sains keterampilan abad ke-21 termasuk berpikir kritis, komunikasi, kreativitas, dan kolaborasi. Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertumbuhan dan perkembangan. Karena materi ini memiliki keterkaitan erat dengan kehidupan nyata sehingga cocok untuk pendekatan berbasis literasi sains. Selain itu, materi ini memungkinkan peserta didik untuk menganalisis hubungan antara faktor internal dan eksternal dalam pertumbuhan makhluk hidup dengan pengembangan keterampilan berpikir kritis. Adapun langkah-langkah dalam pengembangan ELKPD berbasis literasi sains, terdapat beberapa tahapan dalam model 4D, Define, Design, Development, dan Disseminate. Kebaruan dari penelitian ini adalah pengembangan ELKPD berbasis literasi sains yang efektif dalam melatihkan keterampilan berpikir kritis peserta didik pada materi pertumbuhan dan perkembangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ELKPD yang dikembangkan memiliki validitas tinggi sebesar 98,38%, kepraktisan tinggi 97,65%, serta efektivitas yang ditunjukkan dengan peningkatan hasil belajar kognitif 100%, dan keterampilan berpikir kritis 90%. Kemudian artikel yang kelima, Devi 2025,
dengan judul Validitas ELKPD berbasis literasi untuk melatihkan keterampilan berpikir kritis peserta didik pada materi sistem pencernaan manusia, Jurnal Ilmiah Pendidikan Biologi. Artikel ini berfokus pada pengembangan ELKPD berbasis literasi sains untuk melatih keterampilan berpikir kritis peserta didik pada materi sistem pencernaan manusia. Penerapan literasi sains dalam pembelajaran bertujuan untuk membantu peserta didik memahami keterkaitan antara konsep sistem pencernaan dengan permasalahan sehari-hari, sehingga dapat meningkatkan pemahaman serta kemampuan berpikir kritis mereka. Artikel ini berfokus pada pembelajaran biologi, khususnya materi sistem pencernaan. Materi ini dipilih karena berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari peserta didik dan memungkinkan untuk pendekatan berbasis literasi sains untuk meningkatkan pemahaman mereka melalui eksplorasi masalah kontekstual serta keterampilan berpikir kritis. Dalam pengembangan ELKPD ini, digunakan model ADDIE yang terdiri dari analisis, yaitu melakukan analisis kurikulum, peserta didik, tugas, dan konsep pembelajaran, kemudian desain atau perancangan, yaitu menyusun desain ELKPD berdasarkan kebutuhan peserta didik, serta kurikulum yang berlaku, lalu development atau pengembangan, yaitu mengembangkan ELKPD dengan memperhatikan standar bahan ajar yang baik, implementasi atau pelaksanaan, yaitu melakukan uji validitas oleh ahli dan uji coba terbatas kepada peserta didik, kemudian evaluasi, yaitu mengevaluasi produk untuk perbaikan sebelum digunakan secara luas. Dalam penelitian ini, keterampilan komunikasi dan kolaborasi peserta didik dilatih melalui interaksi mereka dengan ELKPD berbasis literasi sains. ELKPD ini dirancang untuk mendorong peserta didik dalam membaca, menganalisis, serta mendiskusikan berbagai fenomena yang berkaitan dengan sistem pencernaan. Selain itu, mereka juga didorong untuk bekerja sama dalam kelompok dalam merancang percobaan dan menyajikan hasil temuan mereka. Kebaruan dari penelitian ini adalah pengembangan ELKPD berbasis literasi sains yang dirancang secara khusus untuk melatih keterampilan berpikir kritis pada materi sistem pencernaan manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ELKPD yang dikembangkan memiliki validitas tinggi sebesar 94%, berdasarkan aspek didaktik, konstruksi, teknik, dan kesesuaian langkah pembelajaran. Selain itu, artikel ini memberikan pengalaman belajar yang interaktif dengan fitur-fitur digital yang mendukung keterampilan literasi sains dan berpikir kritis. Kemudian yang keenam ada dari Holland et al. 2024, Innovation Intermediaries at the Convergence of Digital Technology, Sustainable and Governance, Jurnal Technovation. Artikel ini membahas peran inovasi intermediaris dalam pengembangan berbasis kecerdasan buatan AI dalam rekayasa biologi. Inovasi ini membahas penelitian dan aplikasi industri, memfasilitasi teknologi, serta membangun ekosistem inovasi yang mendukung keberlanjutan. Dengan menggabungkan teknologi digital seperti AI, rekayasa genetik, dan bioteknologi, pendekatan ini berkontribusi pada pengembangan bioekonomi berkelanjutan serta pengurangan dampak lingkungan dari aktivitas industri. Selain itu, keterampilan komunikasi dan kolaborasi dikembangkan melalui kerjasama lintas sektor antar universitas, pusat penelitian, perusahaan, dan pemerintah. Innovation intermediaris memiliki peran dalam menghubungkan berbagai kepentingan, memfasilitasi pertukaran pengetahuan, serta mendukung kolaborasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada eksplorasi peran innovation intermediaris dalam menghubungkan teknologi digital dan tata letak dalam rekayasa biologi. Studi ini menunjukkan bahwa meskipun ada kerangka inovasi yang bertanggung jawab, fokus utama masih pada aspek komersialis dibandingkan dengan keberlanjutan sosial. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan baru untuk mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab sosial dalam pengembangan teknologi masa depan. Kemudian yang ketujuh ada dari Kwang Muang et al. 2021, The Development of Learning Innovation to Enhance Higher Order Thinking Skill for Students in Thailand Junior High School. Artikel ini membahas penerapan model Project Based Learning
Higher Order Thinking Skill (PJBL HOTS) yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kognitif serta keterampilan berpikir analisis, kreatif, dan metakognitif mahasiswa, terutama dalam konsep osmoregulasi pada mata kuliah fisiologi hewan. Osmoregulasi dipilih karena osmoregulasi merupakan proses penting dalam kehidupan hewan yang membantu menjaga keseimbangan air dan ion dalam tubuh. Model PJBL HOTS diterapkan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan penyajian, di mana mahasiswa menganalisis fenomena, melakukan eksperimen, serta mempresentasikan hasil penelitian mereka. Keterampilan komunikasi dan kolaborasi mahasiswa dilatih melalui kerja kelompok, diskusi aktif, dan penyusunan laporan ilmiah. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada integrasi HOTS dalam PJBL yang terbukti lebih efektif dibandingkan metode konvensional dalam meningkatkan kemampuan berpikir mahasiswa. Kemudian yang ke-8 ada dari Susanto et al. 2023, Revolutionary Biology Education, Development of Advanced Biology Learning Through Website and Learning Kits, International Journal of Science and Society. Artikel ini membahas inovasi pembelajaran biologi berbasis konservasi sumber daya alam untuk meningkatkan kreativitas dan kesadaran lingkungan siswa SMA. Materi konservasi dipilih karena relevan dengan hubungan organisme dan lingkungan serta mendorong solusi inovatif dalam menjaga ekosistem. Pendekatan project-based learning diterapkan melalui perencanaan, implementasi proyek lapangan, serta evaluasi efektivitas pembelajaran. Keterampilan komunikasi dan kolaborasi siswa dikembangkan melalui diskusi kelompok, presentasi, hasil penelitian, serta kerjasama dengan ahli konservasi. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi konsep konservasi dalam pembelajaran biologi yang tidak hanya berbasis teori, tetapi juga pengalaman langsung di lapangan dengan dukungan dari pihak lainnya untuk memperkuat penerapannya. Kemudian dari Lily et al. 2024, artikel ini membahas inovasi pembelajaran biologi berbasis konservasi sumber daya alam untuk meningkatkan kreativitas dan kesadaran lingkungan SMA. Materi konservasi dipilih karena berkaitan erat dengan ekosistem dan mendorong solusi inovatif dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Pendekatan PBL diterapkan melalui perencanaan, implementasi proyek lapangan, serta evaluasi efektivitas pembelajaran. Keterampilan komunikasi dan kolaborasi siswa dikembangkan melalui diskusi kelompok, presentasi hasil penelitian, serta kerjasama dengan ahli konservasi. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada integrasi pembelajaran berbasis konservasi yang tidak hanya menekankan teori, tetapi juga dengan dukungan dari pemangku kepentingan lainnya. Kemudian yang terakhir ada dari Yulisma et al. 2024, Biology Learning Innovation Based on Natural Resource Conservation to Increase High School Student Creativity. Model multiple skill laboratory diterapkan untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan keterampilan ilmiah siswa dalam pembelajaran biologi. Dalam artikel ini memiliki keterkaitan erat dengan konsep biologi seperti osmosis, difusi, dan tekanan dalam sistem peredaran darah, sehingga memungkinkan pemahaman yang lebih rinci. Model ini terdiri dari beberapa langkah, yaitu identifikasi masalah, eksplorasi laboratorium, pengumpulan dan analisis data, serta diskusi dan refleksi. Keterampilan komunikasi dan kolaborasi siswa dilatih melalui kerja kelompok dalam eksperimen, presentasi hasil penelitian, serta diskusi ilmiah yang difasilitasi oleh guru. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi pembelajaran biologi melalui metode laboratorium berbasis keterampilan yang terbukti dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis, analitis, dan kolaboratif siswa dalam tugas berbasis proyek. Cukup, Pak. Oke, terima kasih. Mungkin cukup ya. Kita lanjutkan minggu depan yang presentasi. Tadi sudah dipaparkan sangat menarik ya terkait hasil riset, hasil literatur review dari teman-teman, sudah mengungkap kebaruan dari papernya, kemudian mengapa sih mengajarkan materi itu. Tapi yang tadi kurang tajam tuh. Misalnya mengapa mengajarkan materi ini dengan pendekatan ini itu kurang tajam. Itu mungkin nanti bisa dieksplor lagi ya. Walaupun nanti di papernya nggak ada, kamu cari argumentasi sendiri.
Kalau kalian pakai argumentasi, pakai logika berpikir yang koheren ya. Kemudian tadi sudah ini ya sangat komplit ya aspek-aspek yang perlu ditinjau. Bagaimana cara meningkatkan variabelnya, bagaimana cara melakukan eksperimennya, melatihkan ya, keterampilannya misalnya. Nah, sangat bagus. Nah, tinggal nanti bagaimana teman-teman dari hasil bacaannya nanti teman-teman bisa membaca lebih lanjut, kemudian melakukan sintesis ya dari apa yang dibaca itu, kemudian mungkin bisa membantu teman-teman untuk melakukan inovasi ya, apa sih yang mau saya lakukan gitu ya. Nah, inovasi yang masih ada peluang untuk dilakukan oleh mahasiswa. Nah, dari misalnya LKPD mengajar menggunakan model X misalnya dengan bantuan LKPD. Nah, itu apa kekurangannya? Maksudnya bukan kekurangannya, apa yang bisa disisipkan, apa yang bisa dilengkapi dari riset orang lain tadi. Anda punya gagasan apa? Nah, gagasan yang kecil tadi itu tuh bisa masuk sebagai kebaruan. Jadi risetnya si A, si B, si C ini tentang ini loh inovasinya. Oh, saya mau melengkapi risetnya si A, si B, si C ini. Di sana belum ada ini, padahal komponen ini tuh penting. Nah, itu bisa untuk dijadikan sebagai inovasi. Kemudian dalam konteks yang lain, misalnya dalam konteks penelitian ya, Anda mungkin akan menyusun proposal skripsi ya. Nah, Anda bisa mulai dari situ. Jadi teman-teman yang minat terhadap modal pembelajaran, inovasi, itu bisa berangkat dari sini nih. Ya, berangkat dari sini, kemudian teman-teman bisa mengeksplor lebih lanjut keterminatan terhadap inovasi dalam model pembelajaran. Nah, sehingga nanti satu mata kuliah dengan mata kuliah yang lain tuh saling ini ya, keterikatan dan lain sebagainya. Gitu ya. Siapa hari ini yang nggak hadir? PJ-nya nanti tolong di absen ya. Siapa yang nggak hadir ya, sampaikan ke saya. Mohon maaf saya nggak bisa sampai jam 9 ya, 9 lebih. Hari ini jam berapa ini? Jam 8.32. Berarti kan susut berapa? 20 menit ya? Ya, pas lah sedikit lagi kan gitu ya. Kan sampai jam 9 lebih 10 menit ya? Kalau nggak salah ya? 9.40. 8.40, Bapak. Jam berapa? Sampai jam berapa? 8.50. Oh, sampai 8.50 ya. Sekarang 8.32 ya. Mohon maaf saya nggak bisa sampai 8.50. Nanti teman-teman silahkan nanti kemarin saya mau menugaskan via portal itu, portalnya nggak bisa di setting gitu. Nggak tahu error begitu. Iya nggak teman-teman? Tuh saya nggak dokumen itu error terus. Saya nggak tahu kenapa. Oke, nggak apa-apa nanti saya lihat di Google Drive. Oke, ini nanti masuk dalam penilaian ya terkait dengan tugas-tugas hari ini. Untuk tugas minggu depan, teman-teman silakan melakukan ini ya. Teman-teman melakukan literatur review lagi. Nanti lihat RPS-nya. Ya. Minggu depan tuh kalau nggak salah strategi atau pendekatan ya, saya lupa itu. Strategi pembelajaran atau apa. Nanti teman-teman buka lagi RPS-nya, kemudian nanti H-1 dikumpulkan. Gitu ya. Oke, teman-teman. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Oke, sama-sama.